Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya Hasuti Mustaqim dengan mata kuliah Ekonomika Kependudukan. Pokok bahasan kali ini adalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Sebab, sekalipun suatu negara memiliki sumber daya alam yang besar dan modal yang besar, tetap saja memerlukan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Faktor produksi tidak hanya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga mendorong meningkatnya jumlah pendapatan nasional. Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu indikator pembangunan ekonomi yang paling sering disoroti. Dan tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang paling besar dan kompleks saat ini. Dikatakan kompleks sebab masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling berinteraksi dan dengan pola yang sangat sulit untuk dipahami. Dikatakan besar sebab menyangkut jutaan jiwa. Dan hampir semua negara saat ini problematikanya adalah ketenagakerjaan, baik itu negara berkembang ataupun negara yang sudah maju. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan tidak semua penduduk Indonesia memiliki pekerjaan. Sehingga semakin banyak jumlah penduduk yang masuk ke dalam kelompok tenaga kerja. Rendahnya produktivitas dan tingkat pendidikan serta kurangnya keterampilan membuat para tenaga kerja hanya terserap pada pekerjaan yang bersifat non-formal dan tidak tetap saja. Permasalahan perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah tingkat produktivitas pekerja. Penyebab rendahnya produktivitas di Indonesia. Yang pertama, gaji kecil. Sebagian perusahaan di Indonesia masih membayar upah atau gaji karyawan di bawah rata-rata, sehingga komponen kebutuhan hidup layak tidak rasional untuk saat ini. Yang kedua, minim infrastruktur. Minimnya akses infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia membuat jutaan masyarakat Indonesia menjadi tidak produktif. Infrastruktur yang tidak merata dan hanya sebagian wilayah di Indonesia yang infrastrukturnya bagus dan sebagian tertinggal di pulau-pulau atau daerah terpencil. 3. Kompetensi lemah. Kompetensi menjadi salah satu kelemahan sumber daya manusia di Indonesia. Sayangnya, dewasa ini masyarakat Indonesia masih berorientasi pada gelar akademik dan akhirnya kompetensi terabaikan. Yang keempat, tidak adanya pelatihan. Rendahnya produktivitas terjadi karena tidak adanya training atau pelatihan dari perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebab perusahaan menganggap bahwa pendidikan dan pelatihan adalah cost atau biaya, padahal upgrade skill adalah investasi. Apakah pendidikan menentukan kondisi dari pekerjaan? Pendidikan selalu diletakkan sebagai variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap pekerjaan sebagai variabel yang terikat. Faktanya, bukan pendidikan yang mendorong perbaikan kondisi pekerjaan dan struktur perekonomian, tetapi corak dominan dari struktur perekonomian yang membentuk dan menentukan arah serta dinamika di sektor pendidikan. Itulah tadi materi kita hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengadakan interaksi di fasilitas chat Google Classroom. Sampai jumpa.